Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian Power Query, tutorial mengenai Power Query. Siang ya, 1:52 ya, anak-anaknya orang tidur. Kita buat sebuah tutorial terkait list yang ada di Power Query. List itu jika kita artikan di Excel adalah kumpulan value. Jadi list itu bisa bernilai dari 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini sampai seterusnya, sampai 100 atau sampai 1000. Bisa juga berupa A, B, C, D dan seterusnya ya. Kemudian juga bisa huruf besar A, B, C, D seperti ini. Oke, bagaimana cara membuat list seperti ini di Power Query? Untuk pergi ke Power Query, kita ke tab data, kemudian ke get data. Kita mulai dari blank query saja ya, dari query yang benar-benar kosong. Mana ya, blank query. Saya menjadi blank query. Oke, ini blank query saya. Oke, kita tunggu dulu Power Query-nya muncul. Kita coba buat ya, ini adalah Power Query kita, source-nya masih kosong. Kita coba buat sebuah list yang ada di Power Query. Misalnya kita ingin membuat angka 1 sampai 3 atau 1 sampai 10. Bagaimanakah caranya kita buat di Power Query? Di Power Query sudah menyediakan satu fasilitas yang sangat simpel ya, biar bisa kita membuat list di Power Query-nya. Akan tetapi jangan dilupakan untuk list di Power Query selalu di update dengan kurung kerawal seperti ini, atau curly braces kalau orang bule sana bilang ya. Jadi untuk list selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kerawal seperti ini. Jadi jika kita membuat sebuah list misalnya 1 sampai 3, kita bisa buat seperti ini, sama dengan kurung kurawal atau curly braces 1 dot kemudian titik-titik 3. Titik-titik ini mengatakan kepada Power Query, tolong buatkan saya sebuah list dari angka 1 ke 3. Jadi saat kita tekan enter, hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Sangat gampang ya. Jadi kata kuncinya ada di dot di sini ya. Kemudian jika kita ingin membuat angka sampai 100 ya, kita tinggal mengganti saja seperti ini, sampai 100 tekan enter. Oke, sudah langsung tercipta angka 1 sampai 100. Kita coba cek ke bawah ya, seperti ini ya. Sangat sederhana, tidak perlu looping, tidak perlu tetek bengek apapun seperti di VBA ya. Jadi kita cukup merepresentasikan sebuah list, yaitu dengan curly braces seperti ini atau kurung kerawal, diakhiri juga dengan kurung kerawal dengan perintah dot seperti ini. Oke, kita coba lebih menarik lagi. Kita coba huruf curly braces, kemudian A kecil dot, nah, misalnya Z. Saya ingin membuat A sampai Z, oke ya. Kita tekan enter. Masih A berupa teks, jadi kita harus kasih double quote seperti ini ya. Ya, kan enter ya, muncul A, B, C, D, F sampai Z. Sedemikian mudahnya Power Query. Masih ada aja yang bilang bahwa Power Query itu ribet. Jadi sangat sayang sekali jika kita mempunyai sebuah tool yang sangat powerful di sini, dengan perintah-perintah sederhana bisa menghasilkan value, tapi tidak kita manfaatkan ya. Mungkin perlu familiar, perlu terbiasa, kemudian perlu latihan juga ya. Saya pun juga masih latihan. Kita coba juga ke huruf besar misalnya. Kita ganti dengan A, kita ganti dengan Z, tekan enter ya, sudah berganti dengan huruf kapital atau huruf besar. Sangat mudah sekali ya rekan-rekan ya.
Kita coba misalnya dibalik, apakah bisa ya? Kita coba ya, Z, kemudian di sini kita ganti dengan A. Gimana hasilnya? Yo, siapa yang bisa nebak? Hasilnya adalah error ya, seperti ini, tidak ada yang tampil di listnya, karena memang di Power Query list yang disediakan urutannya selalu dari kecil ke besar. Jadi jika kita sematkan di sini dari Z ke A, dia tidak akan bisa ya. Kita coba sekarang misalnya dari A seperti ini sampai Z kecil, apa yang akan tampil ya? Z kecil, kan enter. Hasilnya adalah A, B, C, D, F. Kita scroll ke bawah. Oh, ternyata setelah Z ada tanda ini juga, tanda baca juga ya, kemudian baru huruf A, B, C, D ya. Oke, kayaknya ini setahu saya juga ini juga mengacu pada ASCII kode ya, key ASCII. Jadi nanti rekan-rekan yang mau melihat apa saja ASCII-nya, silahkan dicek di apa namanya, dokumentasi di internet ya. Saya tidak tertarik untuk menjelaskan di sini karena memang kebutuhan saya yang besar biasanya di angka itu tadi, angka berapa sampai berapa, kemudian ya. Atau kita coba tanggal. Kalau saya sudah pernah nyoba, dia error, tidak bisa. Jadi misalnya kita ingin membuat satu urutan tanggal, mungkin bisa pakai cara yang lain. Jadi seperti ini. Ini saya close dulu. Saya pakai discard ya, saya buang. Oke, di Excel jika kita membuat sebuah tanggal seperti ini, 1 Januari 2020 lah misalnya. Kemudian di sini ada 1 Februari ya 2020. Sebenarnya jika kita amati di Excel itu, tanggal itu sebenarnya merupakan number ya. Jika kita memang jeli melihat, kita coba klik dan klik kanan di selnya, kemudian kita format cell, atau kita bisa juga ke sini ya, ke sel yang mau diformat, kepada tab home, kemudian kita klik pada custom. Di sini kita format as number, hasilnya adalah number. Begitu juga yang ini, hasilnya adalah number. Jadi tanggal sebenarnya di Power Query di Excel representasikan sebagai number. Dan saat saya tadi mencoba di Power Query, tab data, kemudian get data, mana tadi blank query-nya ya, ini blank query. Saya tidak bisa menuliskan tanggal di sini, seperti tadi yang kita buat di apa namanya, di jajaran angka. Seperti ini, kalau angka mah bisa ya. Karena di Power Query tidak bisa mengcover tanggal, maka kita bisa akali juga untuk apa namanya, tanggal bisa kita ubah menjadi angka dulu, kemudian kita cari urutannya, baru setelah itu kita format as date. Kita coba ya, buat lebih menarik tutorial ini. Oke, saya buang dulu, saya discard. Saya buat sebuah tabel misalnya di sini, awal, akhir. Saya hapus aja nih, delete, awal, akhir, kemudian saya formatnya tabel ya. Oke, ini ada tabel saya namai dengan tabel 1 lah, cobalah, nggak apa-apa lah. Saya klik pada convert to range, data from table orange. Oke, kita memiliki sebuah angka ya di sini ya. Kalau kita format sebagai tanggal,
Skat. Ini kita format sebagai tanggal ya. Date, kemudian kita ganti dengan maaf, date. Klik OK. Hasilnya adalah tanggal seperti ini. Nah, akan tetapi untuk di Power Query, tab data, from table orange, klik ya, from table orange. Bagaimana cara kita mendapatkan list dari tanggal 1 Januari sampai 1 Februari? Jadi kita bisa membuat, saya buat saja add column ya, custom column. Kita bisa membuat sebuah kolom bantu yang nanti hasilnya adalah list ya, adalah tabel atau list di sana nanti ya. Saya namanya saja custom juga enggak apa-apa. Kita nggak bisa membuat perintah seperti ini, curly braces, kemudian awal yang merepresentasikan tanggal awal, dot kemudian dot kemudian akhir. Hasilnya adalah error. Ya, saya tekan OK. Nah, error kan? Untuk mengatasi ini kita harus lebih kreatif lagi memperlakukan data. Jadi untuk tanggal ini kita convert dulu ke number, baru kita kita perintah si Power Query untuk membuat list dari angka tersebut. Jadi saya perbaiki di sini, saya klik pada tanda gearnya ya. Saya pakai formula di sini apa ya formulanya ya? Number from kalau nggak salah, number.from ya, kita coba aja, mudah-mudahan tidak salah. Kemudian number.from buka kurung, tutup kurung, kita klik OK. Ya, hasilnya adalah list, dimana saat kita klik pada listnya, ini adalah list kita ya. List ini nanti bisa kita bisa kita ubah sebagai date. Jadi caranya seperti ini, saya expand dulu, expand to new rows ya, kemudian ini saya hapus, klik kanan, remove column. Nah, ini kita format saja sebagai date. Twing, udah jadi tanggal ya, 1 2 3 4 sampai tanggal 1 Februari ya. Kita coba scroll ke bawah. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita terkait membuat list di Power Query. Silahkan bermain-main dengan data yang ada, silahkan mengembangkan kreativitas, tetap semangat dalam belajar. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam tutorial yang lain, baik mengenai Power Query, pivot table, VBA maupun formula di Excel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.